Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua pendengar Radio Pas FM Pati dan sekitarnya yang kami hormati, juga yang kami sayangi. Alhamdulillah, pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bergabung lagi walaupun tidak bisa bermuajahah tatap muka langsung, hanya lewat radio Pas FM Pati. Mudah-mudahan dengan keadaan sehat wal afiyah, mudah-mudahan saja pertemuan kita ini membawa barokah dan mendapat ridho Allah dan tambah wawasan dan tambah birrul walidain kita. Sebab pertemuan hari ini yaitu dengan tema memperingati Hari Ibu. Mudah-mudahan bisa tambah birrul walidain kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mendapat barokahnya birrul walidain, insya Allah dimudahkan segala perkara kita di dunia sampai di akhirat, insya Allah kalau birrul walidain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari kelak. Barokah kita membaca sholawat, kita semua mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin Allahumma amin. Pertemuan ini di pagi ini dengan tema memperingati Hari Ibu. Kenapa Hari Ibu diperingati? Siapa ibu itu? Ibu adalah awal madrasah anak-anak kita. Ibu adalah wanita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, menyusui kita, mendidik kita sampai kita bisa diselamatkan dari api neraka, insya Allah. Itu semua dari perjuangan ibu, usaha ibu. Mulai di kandungan ibu sudah mendidik kita supaya kita bisa kenal pendidikan agama Islam. Seperti contoh waktu hamil, ibu waktu hamil, ayo nak jamaah, ayo nak deres Quran, ayo nak membaca sholawat, ayo nak sholat tahajud, ayo nak sholat hajat dan sebagainya. Itu ibu. Jadi mendidik bukan hanya ibu mendidik, mulai di kandungan sudah mendidik anaknya supaya anak menjadi anak yang solih atau solihah. Luar biasa jasa seorang ibu. Diajak sowan-sowan para kiai, para ulama, masya Allah, ibu berani berkorban apa saja, harta, benda, bahkan nyawa. Itu ibu, masya Allah. Asal anaknya menjadi anak yang solih atau anak yang solihah, kelak menjadi ibu yang solihah, menjadi bapak yang solih. Harapan ibu, itu semua harapan ibu. Dan bisa meneruskan perjuangan ulama, bisa menjadikan makmur atau subur makmurnya negara kita, insya Allah. Harapan ibu begitu. Makanya jangan lupa perjuangan ibu. Jangan lupa perjuangan ibu. Baru membayangkan bagaimana ibu melahirkan kita, bagaimana ibu melahirkan kita, bagaimana ibu mengandung kita. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin tepat Hari Ibu tanggal 22 Desember saya mendapat kiriman lagu dari anak-anak kita, anak-anak kami. Lagunya
Tak terbayang rintian tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Itu lagu yang dikirimkan anak-anak kepada saya, Masya Allah, tepatnya hari malam Jumat sampai jam 12 malam belum tidur, Masya Allah, menyanyikan ibu, Masya Allah, terenyuh saya sampai, ya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Insya Allah anak yang solihah bisa melakukan itu, Insya Allah anak menjadi anak yang solihah. Angan-angan, ya Allah, terbayang bagaimana ibu melahirkan aku, bagaimana ibu menyusui aku, Masya Allah, betapa ibu susahnya, betapa ibu kerja kerasnya, ya Allah. Apa bisa aku membalasnya, Masya Allah. Apa aku bisa membalasnya, Masya Allah. Masya Allah, ibu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Betul sekali. Anak-anak membayangkan begitu beratnya ibu, dan Allah Ta'ala juga mewajibkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah sampai Allah Ta'ala mewajibkan anak-anak birulwa, membagusi kedua orang tua. Masya Allah, harus wajib. Allah Ta'ala mewajibkan, seperti wajibnya kita semua menyembah Gusti Allah. Seperti itu wajibnya birrul walidain kita, seperti wajibnya kita menyembah Gusti Allah. Masya Allah, bayangkan ibu kerja keras, ibu malam-malam ditidurin, dibangunin, ya Allah, pipis, pup, apa dan segalanya, Masya Allah, minta mimi, minta apa, Masya Allah, nyuapi, itu di malam hari. Makanya ada kata-kata, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Melahirkan, menyusui, merawat, mendidik putra putrimu, ibu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Radio Pas FM Pati dan sekitarnya, itulah ibu. Ibu tidak hanya awal madrasah kepada anak-anak, tapi ibu merawat, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik. Dididik, ayo do sowan ning kiai, ayo do salat, ayo do ndres Quran, ayo do. Lah ini semua didikan ibu, supaya anaknya menjadi anak yang solih atau anak yang solihah, kelak kemudian menjadi bapak yang solih, menjadi ibu yang solih. Itulah harapan ibu, bisa meneruskan perjuangan ulama semua. Itulah ibu. Iya, menarik sekali Mitra Pas. Kita lanjutkan lagi Bu Nyai terkait dengan memperingati Hari Ibu ini, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semua yang di mana saja berada, sebaiknya kita semua menjadi anak itu bisa mengabdi kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada ibu. Tidak bisa mengabdi langsung sebab keberadaan jauh dari orang tua, bisa ngabdi lewat doa. Bisa ngabdi dengan lewat doa. Contohnya
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah kedua orang tuaku seperti beliau menyayangiku di waktu aku masih kecil. Itu doa anak terhadap orang tua. Harus wajib paling tidak sehari semalam 100 kali. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa faedahnya? Banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Anak mendoakan orang tua. Tidak bisa ngabdi langsung. Ayo ngabdi dengan lewat doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini insyaallah ini ada dawuh anna rajulan la turfa'u darajatu fil jannah anna li hadza fayaqulu bistighfari waladika. Ada seseorang di derajatnya ditinggikan Allah, dimasukkan surga. Seseorang heran, annali hada, sebab apa ya Allah saya ditempatkan tempat yang begini indahnya, begitu indahnya, sebab apa ya Allah, sebab apa annali hada, sebab apa aku ditempatkan di surga, derajat yang indah sekali ini, tempat yang indah sekali ini. Jawabnya Allah, fayaqulu bistighfari waladika. Jawabnya Allah, istighfari waladika itu loh anakmu jungkung membaca istighfar untukmu. Makanya kamu saya beri derajat di surgaku. Alhamdulillah. Itu doa anak. Insya Allah doa anak yang solih atau anak yang solihah itu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada hikmahnya, menguntungkan kedua orang tua, apalagi ibu. Masya Allah, orang yang aslinya kedua orang tua disiksa Allah, tiba-tiba ada apa ini? Kok saya diberi derajat surga Allah, sebegini tempat apinya, layaknya. Kok begini tempat api ya Allah, ini apa? Sebab apa ini? Fayaqulu bistighfari waladika, ini sebab istighfari anakmu di dunia. Alhamdulillah. Makanya jadi anak, ayolah memperbanyak membaca istighfar buat kedua orang tua. Insya Allah termasuk ngabdi kedua orang tua lewat doa. Insya Allah diterima Allah. Mudah-mudahan bisa menyenyakkan kedua orang tua dikubur. Insya Allah bisa dinaikkan derajat di surga Allah. Semula disiksa Allah, kemudian ada anak yang di dunia membaca istighfar. Iki insya Allah fayaqulu bistighfari waladika. Ya Allah, inilah hikmah mempunyai anak. Makanya anak-anak mas-mas, mbak-mbak yang belum kawin, kok sudah waktunya kawin, marilah kawin. Tidak usah khawatir itu dan itu. Tidak usah khawatir, insya Allah dicukupi Allah. Yang menyukupi Allah, bukan yang lain, bukan siapa-siapa, hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan ketakutan nanti gimana kalau saya punya anak, bagaimana? Insya Allah Allah Ta'ala menyukupinya. Insya Allah menyukupimu. Insya Allah. Paham ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semua ya. Insya Allah hikmah anak ngabdi lewat doa. Itu ada hikmahnya, baik sekali, bisa menaikkan derajat kedua orang tua sampai di derajat surga Allah, di surga firdaus Allah. Sebab apa? Sebab istighfar anak-anak yang masih di dunia. Alhamdulillah. Itu birrul walidain, termasuk birrul walidain di dunia. Tidak hanya hablum minallah, harus hablum minannas dijaga, termasuk birrul walidain, termasuk hablum minannas. Tidak cukup
sebagai abdi, sebagai kaulo, sebagai abdun, ya, tidak cukup hablum minallah, salatnya wapi, terus Qur'annya api, puasa Senin Kemisnya api, bahkan salat tahajudnya api, malam dibuat tahajud, buat wiridan, baca Al-Qur'an, siangnya untuk puasa. Tapi sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, abidah di mana abidah? Di mana abidah? Bertempat di mana abidah? Abidah ya min ahlinar. Loh, sebab apa ya Rasulullah? Abidah kan baik sekali, malamnya untuk ibadah pada Allah, siangnya untuk berpuasa. Kenapa abidah masuk di neraka? Ya min ahlinar, sebab apa? Sebab tidak baik dengan tetangganya. Tidak baik dengan tetangganya. Sebaiknya ibu harus tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, harusnya ibu menjadi zaujatun muwafiqatun wa sholatun jama'atan wa jiranun wa yuhibbunahu. Mudah-mudahan tidak hanya jadi ibu, tapi jadi ibu menjadi istri yang menyocoki dengan suaminya. Cocok dengan suaminya, sholatnya berjamaah dengan suaminya, dan dengan tetangga semua rukun semua, apik semua. Inilah yang menjadi ibu. Seperti Ibu Maryam. Seperti Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, pamannya Nabi Zakaria. Masya Allah, ini bagaimana makan apa keponakan saya Maryam, kok jungkung ibadah terus, kok wiridan terus, makan apa ini Maryam? Masya Allah, punya kemuliaan yang tinggi, mulia banget. Ini Ibu Maryam menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Ini Ibu Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa. Sampai pamannya Nabi Zakaria khawatir, makan apa ini Maryam, makan apa ini Maryam. Tapi alhamdulillah pada waktu pamannya Zakaria ngirim makanan, itu ada lampatan banyak sekali, cukuplah untuk mangan Ibu Maryam. Alhamdulillah, itu menjadi kekasih Allah, menjadi ibu bukan hanya menjadi ibu. Awal madrasah anak-anak tidak bisa melahirkan anak, tidak cukup tapi mudah-mudahan menjadi ibu yang zaujatun muwafiqatun wa sholatun jama'atan wa jiranun wa yuhibbunahu. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin, bisa menjaga hablum minallah kita, bisa menjaga hablum minannas kita. Tidak cukup ibadah hablum minallah saja, tapi harus 50% hablum minallah, 50% hablum minannas, harus dijaga itu. Ibu-ibu paham Bu? Ini ya, jangan sampai menjadi anak yang selalu mencaci maki ibu, selalu bertengkar sama ibu. Sebab Rasulullah berkata ini, ya Ali sama Ali, berkata sama Ali, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bahilin wa akin wa nammamin. Hi Ali, saya melihat di pintu surga itu ada tulisannya anti muharramatun ala kulli bahilin wa akin wa nammamin. Hi surga, kamu saya haramkan untuk 3 golongan. Untuk 3 golongan: 1, orang yang bahil, orang yang medit, orang yang kikir, orang yang bahil. Nomor 2, bagi orang yang mencaci maki kedua orang tua, mencaci maki kedua orang tua, sering bertengkar dengan kedua orang tua. Nah ini insya Allah surga diharamkan Allah. 3 golongan ini masuk ke surga. Haram bagimu surga untuk orang yang bahil, untuk orang yang sering mencaci maki kedua orang tuanya, sering bertengkar kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wanamamin, dan orang yang sering mengadu domba.
Mengadu domba itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu ya suara dari A dilempar ke B, B dilempar ke A. Lah akhirnya A B bertengkar. Tanduk lah. Bertengkar apa ya? Bertengkar ya, Mbak ya. Masya Allah. Itu surga diharamkan bagi 3 golongan. 1, orang yang bakhil. Lah kok bakhil? Kenapa kok bakhil? Dunia tidak dunianya sendiri, harta benda tidak hartanya benda sendiri, tapi amanah dari Allah. Kenapa untuk bakhil-bakhilan? Kenapa untuk bakhil? Harusnya kita semua syukur, alhamdulillah saya diamanai harta benda Allah. Ini untuk sedekah anak yatim, ini untuk sedekah fakir miskin, ini untuk sedekah saudaraku yang tidak mampu. Jangan sampai bakhil. Bakhil itu ba'idum minallah. Orang bakhil itu ba'idum minallah, ba'idum min rahmatillah, jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Itu orang bakhil. Senang ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang bakhil? Tidak senang ya Bu ya? Tidak senang ya Bu ya? Adik-adik senang menjadi orang yang bakhil? Ba'idum minallah, ba'idum min rahmatillah, ba'idum minan nas. Qaribum minan nar. Itu bakhil, deket sama nerakanya Allah. Itu bakhil. Jauh dari baitu minallah, jauh dari Allah, jauh dari wa akin, dan haram bagimu orang yang selalu mencaci maki kedua orang tua. Masya Allah. Bagaimana perjuangan ibu, tidak ingat perjuangan ibu, Masya Allah. Kok tiba-tiba enak-enakan, lupa sama ibu, lupa sama kedua orang tua. Ini Allah Ta'ala mengharamkan dia masuk surganya Allah. Masya Allah. Na'udzubillah. Ada orang kok berani sama ibu, sama bapak. Na'udzubillah. Siapa yang melahirkan, siapa yang mengurus, siapa yang merawat kita sampai besar, siapa yang merawat kita, siapa yang mendidik kita, tiba-tiba menjadi orang yang sepatunan licin, berdasi, pakai jas, Masya Allah sudah lali ibunya. Masya Allah. Na'udzubillah. Haram di surga. Banamamin, dan orang yang mengadu domba. Senangnya tuh mengadu domba. Suara A dibawa ke B, suara B dibawa A. Lah akhirnya A sama B bertanduk-tandukan. Bertengkar terus, ya Allah. Na'udzubillah. Ini betul Allah Ta'ala mewajibkan kita birrul walidin. Makanya Allah Ta'ala wajib kita birrul walidin, membagusi kedua orang tua. Sampai begitu Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengharamkan bagi anak yang berani kepada atau mencaci maki kepada ibunya atau kedua orang tuanya. Makanya Allah Ta'ala mewajibkan bagi anak-anak menghormat ibu, mendoakan ibu, jangan sampai mencaci maki ibu. Oke, sudah ada yang bergabung. Ini Ibu Nyai dari Mas Alkin di Wedari Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Mau tanya, berdosakah atau menanggung dosakah orang tua apabila orang tua sudah memerintahkan anak untuk sholat, untuk melakukan kebaikan, tapi seorang anak malas untuk melakukannya, padahal orang tua sudah setiap menit, setiap waktu sholat, tapi belum mau. Nah, ada lagi, apakah orang tua menanggung dosa kalau anak berbuat dosa, padahal orang tua sudah mencontohkan yang baik? Ada juga dari Bu Sumarni, ini di Wedari Jaksa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Saya adalah juga seorang ibu dan ingin menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara kita membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu jika mereka sudah meninggal, selain beristighfar tadi untuk kedua orang tua kita? Mama ada ibu atau kedua orang tua sudah mendidik anaknya baik, menyontoh
mencontohi anak baik, sholatnya, bahkan merawuhkan atau mendatangkan guru untuk mendidik untuk sholat yang baik bagaimana. Ini sebetulnya ibu bapak tidak menanggung dosanya. Sebaliknya kalau ada ibu bapak, anaknya dibiarkan saja, tidak sholat dibiarkan, tidak mau kumpul-kumpul kepada orang-orang yang baik dibiarkan. Lah ini insya Allah ada cerita ini cerita yang benar insya Allah ya. Ini di hadis ada seorang ibu bapak sudah lulus amal baik kebaiknya, hisabnya sudah lulus. Ternyata sudah lulus mau ke surga. Ini bisa digendoli, bisa digendoli sama anaknya. Ndak ridho Gusti kula, ndak ridho saya Gusti. Sebab apa bapak ibu masuk surga? Sebab saya tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji. Ini sebab bapak tidak mengurus saya. Ini sebaliknya. Kalau bapak ibu sudah mengurus sholatnya, mengurus mendidik yang baik, insya Allah tidak menanggung dosanya. Tapi sebaliknya kalau bapak tidak mengurus, ini bapak ibu mau ke surga bisa dicegah, bisa dilarang oleh anaknya. Tidak Gusti, tidak ridho Gusti apabila bapak ibuku di surga. Sebab saya tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa amal sholih. Ini sebab bapak tidak diurus bapak. Bapak hanya mengurus harta bendanya saja, bahkan melalaikan pendidikan saya, melalaikan sholat saya, melalaikan dan lain-lainnya. Itu insya Allah begitu. Jadi ketika orang tua tidak memberikan yang terbaik, ini bisa menjadi ganjalan nantinya. Ya, ganjalan. Tapi ketika orang tua sudah mendidik dengan baik, mengurus sholatnya, mengurus kebaikannya, yang itu insya Allah sudah mendidik ya Pak ya, sudah mendidik itu insya Allah tidak menanggung dosanya anak. Iya, itu dia Mas Alkin ya. Selanjutnya ada Bu Sumarni, ini juga dari Jaksa, ini Bu Nyai. Bagaimana caranya untuk membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, jika mereka sudah meninggal, selain tadi beristighfar untuk kedua orang tua. Ini kalau membahagiakan kedua orang tua yang sudah meninggal, ya lewat doa Bu, lewat doa, lewat mengaji Quran untuk ibu. Ini istimewanya anak sama ibu bapak ini tidak hadroh khusus pada bapak ibu. Ini sudah langsung kebaikan anak langsung ganjaran langsung dikirim dengan malaikat ya untuk bapak ibu langsung, tidak usah hadroh pada bapak ibu. Ini istimewanya anak. Makanya yang belum punya anak, makanya yang belum mbak-mbak yang belum kawin, ayo mas-mas yang belum kawin, kok sudah waktunya, ayolah ndang kawin, ndak usah ketakutan nanti bagaimana kalau punya anak, nanti saya membeli susu dari mana, ndak usah ketakutan itu, insya Allah sudah cukupi Allah yang membuat, insya Allah tidak dilalikan Allah, tapi dicukupi Allah, insya Allah. Ya tempatnya juga makanannya insya Allah sudah cukupi Allah, jangan khawatir, insya Allah. Ayolah, insya Allah bagus gitu ya. Jadi umpama ada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana? Ini lewat doa, lewat amal-amal kebaikan, amal sedekah atau amal sholat yang baik atau menulis Quran atau doa. Umpama contohnya Allahumma arham ummi kama rahimatni shaghira, Allahumma as'idu ummi kama as'adatni kabira, Allahumma taqabbal min ummi a'malaha shaghiraha wa kabiraha, Allahumma ij'al ummi minal ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa akrimha bil firdausil a'la minal jannat ya karim. Lewat doa, ya Allah berikan kasih sayangmu ya Allah kepada ibuku seperti ia menyayangiku sewaktu aku masih kecil ya Allah. Ya Allah, bahagiakan ibuku seperti ia membahagiakanku saat aku sudah dewasa.
Ya Allah, terimalah segala amalan ibuku, baik yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, jadikanlah ibuku dalam golongan orang-orang yang tidak memiliki rasa khawatir dan rasa sedih. Dan muliakan ibuku di surga Firdausmu, wahai Zat yang Maha Mulia. Itu insya Allah doa anak terhadap ibu yang sudah meninggal, atau sodakohnya anak, atau ibadahnya anak, kebagusannya anak, semua sholatnya, terus Qurannya, doanya, insya Allah tadi ada bapak ibu disiksa ya, disiksa Allah, tiba-tiba kok anak kok menjalankan kebaikan, membacakan istighfar, membaca Quran, mau sholatnya api, mendoakan ibunya terus, bapaknya, ini insya Allah ibu bapak diangkat derajat di surga Firdausi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Inilah khasiat mendidik anak menjadi anak yang solih, menjadi anak yang solihah, insya Allah kelak menjadi ibu yang solih, atau menjadi ibu yang solihah dan menjadi bapak yang solih, insya Allah merasakan nikmat amalan anak-anak yang masih di dunia, insya Allah begitu. Bapak ibu sudah meninggal, ini insya Allah tidak bisa menambah kebaikan lagi, hanya dari anak, doanya anak yang solih, yang solihah, insya Allah menikmati, bisa menikmati kedua orang tua, menikmati kebagusannya anak, amalan anak di dunia, insya Allah begitu, Mbak. Karena salah satu amal yang tidak akan terputus adalah doa dari anak yang solih. Iya, selanjutnya juga ada Pak Sutrisno, ini dari Jaksa juga. Wah, ini udah di Jaksa semuanya. Ya. Assalamualaikum Bu Nyai. Untuk ukuran ideal berbuat baik kepada orang tua itu apa saja untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Tingkatannya apakah sama orang tua sendiri dengan mertua ini, Bu? Sama ya. Derajat kedua orang tua sama mertua ini sama. Harus dibaiki. Harus berbuat baik sama mertua sama ini kelasnya sama. Tidak boleh dengan orang tuanya bagus tapi dengan mertuanya tidak bagus. Ini tidak pas. Yang pas harus kedua orang tua saya imbang, 50% mertua 50%. Umpama kok ngamplopi, memberi amplop yang kedua orang tua 10 juta umpama ini ya, mertua harus 10 juta, tidak boleh mertua 5 juta, kedua orang tua sendiri 10 juta, tidak boleh. Ini Mbak ya. Lalu untuk caranya berbuat baik ini seperti apa yang ideal ini Bu Nyai? Ibu bapak mendidik. Didikan itu praktek. Amalan bapak ibu sendiri dilihat anak, ini mendidik. Ini mendidik, Mbak. Ibu bagaimana? Ibu maghrib waktu maghrib kok ibu menonton TV, gimana anak? Loh, anak ayo membaca Quran. Sedangkan ibu bapak melihat TV, gimana anak? Berontak enggak? Berontak. Mas pasti berontak. Kalau ibu bapak mendidik anak, ayo sholat duha, ibu sholat duha, bapak sholat duha, ayo ibu bapak sholat tahajud, sholat hajat, sholat ini insya Allah. Terus ibu bapak sering-sering ke suan ke para kiai, para ulama, insya Allah dilihat anak, disyuting anak ini nyuting terus, sehari-hari nyuting terus. 24 jam disyuting anak terus. Gimana ibu, gimana bapak, gimana mertuaku, gimana orang tuaku. Ini selalu anak nyuting terus. Kalau ibu sama adiknya api, insya Allah anak sama adiknya insya Allah bagus. Tidak usah ditekan, tidak usah diperintah, insya Allah sekaligus. Ini bapak ibu menyontohi baik, insya Allah anak bisa baik, insya Allah. Ini didikan, Mbak. Didikan itu praktek sholat, praktek sodako. Tidak usah anak ayo jangan bakhil, insya Allah. Kalau ibu bapak lomo, kalau bapak ibu lomo loma pokoknya sahiyun loma, pokoknya
Lomo itu Dermawan. dermawan ya. Kalau bapak ibu dermawan, insya Allah anak-anaknya anut lah, sekaligus anut, tidak iya enggak kalau adik kalau bapak ibu sama adiknya sama emasnya sama saudaranya kok baik, sama ibunya baik, insya Allah disyuting anak. Oh begitu. Oh sama mbah bapak begitu, sama mbah ibu begitu. Oh anu ya, tiap bulan ibu sowan ngene mbah. Oh aku anut aku anut aku anut ini insya Allah begitu. Sholat begitu, tidak usah nekan-nekan anak. Insya Allah kalau bapak sholatnya api berjamaah, insya Allah anak anut berjamaah insya Allah. Insya Allah. Dan Bu Nyai yang terakhir ini untuk penutup di pagi hari ini, monggo. Kesimpulannya, keterangan semua tadi, anak harus wajib ngabdi kepada orang tua, kedua orang tua. Itu Mbak ya, wajib itu, wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wajib. Ya, anak mengabdi kepada kedua orang tua. Tidak boleh mencaci maki. Kalau mencaci maki tadi haram baginya di surga. Naudzubillah. Ini Iya. kesimpulannya itu, Mbak. Iya, terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah mengikuti Ruang Muslimah sampai akhir. Terima kasih Bu Nyai, saya pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.